Hey Coders, kali ini berjumpa lagi dengan saya di Rani di acara Tourism Podcast. Dan sore ini kita kedatangan tamu spesial, ada Bang Wiwit Rubianto atau bisa dipanggil Bang Wiwit. Bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih sehat. Alhamdulillah. Baik, untuk kali ini saya akan mengangkat tema yang bertajuk peluang dan tantangan di dunia perhotelan. Nah, Bang Robi ini adalah seorang HRD di Hotel Pekanbaru dan bisa dilihat pasti banyak banget pengalaman yang bisa kita angkat dari Bang Robi. Tidak seperti ini juga ya, masih dalam semua proses belajar. Yes, alhamdulillah. Kita dapat pula pemateri yang bagus ya guys. Ya, di sini kita mengangkat tentang peluang dan tantangan di dunia perhotelan. Jadi berbicara tentang peluang dan tantangan. Jadi sebenarnya dunia perhotelan ini ada sedikit pergeseran setelah after COVID kemarin itu banyak berubah. Mungkin ketika kita bicara sebelum COVID, untuk job desk satu orang itu mungkin hanya A. Namun after COVID mungkin dari beberapa hal ya, mungkin dari segi pemasukan hotel, dari segi hemating budgetnya, nah seseorang itu harus bisa memegang 1-2 job desk atau bahkan lebih. Jadi memang untuk tamatan pariwisata sendiri sekarang untuk harus multitasking, harus nggak bisa saya cuma bisa bisa tidak seperti itu ya. Ditambah lagi persaingan ini sudah semakin ketat nih. Persaingan itu dimana mungkin kemarin yang pada saat pandemi banyak yang di rumah ya, itu sekarang sudah mulai masuk lagi kan kembali ke tempatnya begitu. Jadi pariwisata ini ya, kalau kita makan dari pariwisata itu sekarang bersaing juga di bersama dengan ekspornya nih. Nah begitu, itu sih yang tantangan paling kuatnya sekarang. Tantangan paling kuat karena bisa dilihat sekarang tuh tamatan perhotelan tuh udah banyak banget ya Bang. Benar. Ya hampir di Pekanbaru ini banyak banget sekolah perhotelan, dan pasti ada beberapa hal yang memang harus kita punya sebagai senjata sebagai orang yang memang orang perhotelan yang bisa bersaing di dunia perhotelan. Itu gimana Kak? Nah jadi sebenarnya kalau untuk dunia kerja sendiri pengetahuan itu kan ada. Ya. Tapi ada yang paling pertama yang menurut saya adalah etika. Kenapa saya bilang etika? Jikalau kamu pun pintar, kamu tahu, tapi etika kamu tidak bagus dalam bekerja, itu sama juga bohong. Tapi ketika seseorang itu belum bisa atau belum mampu, tapi etikanya bagus nih, tetap mengikuti atasannya, mengikuti regulasi, cepat atau lambatnya, dia pasti akan maju. Itu sih perbedaannya. Makanya ketika SMK nih, kita bicara masih sekolah SMK ya, beberapa kurikulum banyak perubahan. Satunya mungkin dari etika makin dimasukkan, ya, dari halnya tentang sifat pribadinya. Karena yang sebelumnya mungkin hanya knowledge, pengetahuan, dengan perubahan zaman ini nggak bisa lagi nih cuma pengetahuan. Jadi ada beberapa yang harus dimasukkan, misalnya dengan itu tadi. Ya bagaimana bersikap dengan yang muda, dengan yang tua. Nggak bisa dong kita berbicara dengan yang tua, hai bro, kan itu nggak bisa ya. Tetap bapak, ibu, mungkin sama teman kalau dari industri perhotelan itu kita membiasakan yang tadi siapapun yang mau sapa gitu, tetap harus. Jadi ketika dengan karyawan, dengan sesamanya tetap selamat pagi, apa kabar. Nah itu biasa tuh. Nah jadi ketika dibawa tamu, bukan berarti kita tamu nanti selamat pagi Pak, kita kalau badan langsung cemburu. Nah itu kan agak sulit. Nah, tapi kalau ketika kita terbiasa sudah membawakan dengan senyum, itu saya percaya deh, semua orang akan terbiasa seperti itu. Berarti memang dari hal-hal kecil sendiri. Benar. Mulai dari kesenyuman terlebih dahulu. Karena di dunia pariwisata, apalagi hotel itu pelayanan untuk saat itu. Mau kita banyak masalah di luar pun di depan harus selesai. Orang yang sudah membayar jasa kita itu kan notabene tidak murah ya. Untuk pariwisata sendiri mungkin kita turun ke tempat tertentu sampai jutaan. Mahal. Hotel juga membayarnya sampai ratusan juta. Ketika ekspektasi mereka itu sudah membayar tinggi, yang mereka dapatkan itu adalah tadi itu keramah tamahan, pelayanan, gitu. Jadi itu loh yang diharapkan sama mereka. Dan gak usah deh jauh-jauh kita balikkan ke diri kita nih. Kita sudah bayar jutaan, ya kan? Iya. Terus kita dapetin pelayanan yang selamat pagi Pak, lemes nih. Apa sih yang terjadi sama kita? Pasti kesel ya, kesel dokter. Oh gini amat sih. Bayar mahal. Bener. Terus kan nanti, ini udahlah first and the last training kan, pertama dan terakhir. Nah, sementara sendiri di pariwisata kan harapannya kan kita untuk kunjungan itu kembali lagi. Ya, kalau kita mencari misalkan yang penting datang bapaknya, bukan seperti itu. Otomatis kalau seperti itu kita mencari terus,
ada terus orang baru yang datang. Sementara belum tahu nih gimana ke depannya. Kalau bisa sih kita mengelola supaya orang itu datang kembali dengan apa yang tadi itu, dengan ramah tamahan, dengan ibaratnya service excellent lah bahasa umumnya lah gitu. Kalau dibalik sakit keselan Bang, bener apa? Kalau room sendiri itu Nah, penting ya kalau di hotel Bang. Sangat penting. Nah, Kembali lagi tadi ke cerita ke awal ya, ketika kita melayani tamu nih, mohon maaf, jenggot, kumis, kalau laki-laki nih ya, itu nampak, terlihat. Kira-kira tamunya nyaman nggak? tidak enggak. Enggak. Kok misalnya jenggotan di Nah, hotel gitu. untuk perempuan, kita biasanya kalau bahasa standarnya atau bahasa cepol, ya kan, nah, cepol. Kira-kira kalau ini udah kayak orban nyaman nggak? Nggak juga. Nggak nyaman Nah, dia coba. itu terbentuk nggak secara instan. Ya, saya aja dulu waktu sekolah di pariwisata, saya masih ingat guru saya pernah bilang bahwasanya jangan pakai sepatu pantofel di hari Senin sampai Kamis. Jumat Sabtu boleh. Pernah sekali teman itu pakai sepatu kets, warnanya hitam. Kan di dalam sekolah sebenarnya nggak masalah ya. Ya, jadi kamu lepas sepatu kamu dari peraturan buang. Sampai sebegitu kan untuk membiasakan memakai sepatu pantofel. Mungkin rekan-rekan yang sebelumnya belum pernah kan agak risih ya. Lupa sakit gitu ya. Yang paling dasar sakit lah ya. Apalagi kan untuk yang cewek kan ada 3 cm, 5 cm. Minimal 3 cm. 3 cm itu kan harus pembiasaan sih. Iya. Nggak bisa kita tiba-tiba besok pakai, nggak bisa. Makanya tadi tuh orang pariwisata itu melakukan terus menerus itu untuk suatu sukses yang baik. Bener. Biasanya begitu booming. Jadi itu tadi dari mulai kampus. Nah, kita kan berbicara kampus lagi nih. Anak kuliah itu tanda kutip bebas. Kenapa? Kalau di sekolah mungkin diatur rambutnya nggak boleh panjang yang cowok, ya kan? Nah, terus nggak boleh A, nggak boleh B. Di kampus ini merasa bebas nih. Apa-apa deh yang laki-lakinya sekali-sekali gue panjang rambutnya. Untuk anak pariwisata mohon maaf, Nggak bisa nggak ya, seperti Bang? itu Nggak konsepnya. Ya, Berbeda. kita berbeda. Ya, nggak bisa kita jadi tempat-tempat lain. Teman-teman si fakultas A jurusan A bisa gitu, ya udah masuk aja loh ke sana gitu kan, karena pada dasarnya itu tadi biasa di kampus. Jadi ketika masuk ke dunia kerja itu udah siap ya Bang? Siap. Secara mental dan fisik Benar. itu sudah siap. benar itu tadi. Makanya mungkin kita di pariwisata ada baju khusus Iya, benar ya. banget. Dan itu penandanya Bang. Benar, gitu kan ada Penandanya. baju khusus. Udah tahu tuh, wah ini anak pariwisata. Ya, jadi itu sih membedakan pariwisata dengan beberapa jurusan yang lainnya. Salah satunya tadi, mungkin itu wajib, hukumnya wajib bagi saya. Dan kalau untuk di Umpri sendiri Bang memang dan apalagi jurusan pariwisata ya Bang, pasti Abang alumni juga pasti udah pengalaman juga, karena di pariwisata itu udah ada baju memang khusus, kayak satu baju itu memang khusus anak pariwisata yang punya, dan itu nggak punya sama semua jurusan. Bener. Kadang di jalan itu pasti anak pariwisata Bener. udah ditandai, ditambahin pakai pantofel ya Bang, nah itu udah ditandai banget, ditambah lagi make upnya. Makeup. Nah, jadi memang dari hal-hal kecil pun kita sudah dipersiapkan untuk terjun langsung ke dunia. Selain masalah attitude, grooming, dan ada juga disiplin ya Pak. Nah. Kadang ada juga yang kayak udahlah cuma magang udahlah ya kali ini kalau misalkan kami yang masih kuliah ya Pak ada magang gitu. Kadang beberapa orang ini kayak anggap masih anak magang kok datang suka-sukanya juga bisa karena nggak digaji pun ya kan Bang. Nah itu gimana Bang? Jadi gini, konsepnya tadi makan ya. Saya kembali lagi, saya itu dari daerah ya. Kebetulan salah satu daerah yang ada di Riau. Jadi di daerah saya sendiri itu yang bisa kuliah di Unri itu mungkin 1 tahun bisa 2 atau 3 orang paling banyak. Ya, ekspektasi atau orang ketika berbicara tentang di daerah saya itu, wah kuliah di kota yang bagus ya. Notabene mereka belum tahu nih jurusannya apa, ya kan? Jadi saya suatu ketika pernah bertemu dengan orang kampung saya yang mengadakan acara di hotel tempat saya magang. Dan saya pada saat itu menjadi pertanyaan, apakah ibaratnya saya gengsi enggak? Nah, gengsi itu wajib dihilangkan. Ya, gengsi itu wajib. Pak, mohon maaf, HRD-nya nih. Pak, saya kan saya kan kuliah, saya juga anak sekolah. Stop. Ketika kamu sudah membicarakan itu, berarti kamu sudah membatasi diri kamu. Ya, itu kembali saya bilang tadi. Kamu kamu kuliah, ya. Tapi minimal kamu tahu basic, walaupun nanti kamu di top atas. Jadi ketika kamu sudah di level tertentu,
kamu nggak bisa diakalin nih Iya. sama yang bawahan, kamu ke bawahan. Jadi kembali Kita lagi. udah menjalani Benar. di bawahnya ya. Jadi ketika bertemu itu, apakah saya gengsi untuk wah sembunyi-sembunyi gitu kan? Karena saya napasnya udah baik nih di daerah, di kampung saya udah bagus nih, kuliah di kota, Undri lagi kan? Saya tidak. Saya campurin dia, saya sapa dia. Terlepas dari dia argumennya atau ini kok Undri kaku atau enggak. Di situ loh mati gengsi kita. Jangan pernah gengsi. Kita di situ cari ilmu, sekaligus ada pengalaman, dan kalau bagus, alhamdulillah direkrut. Untuk disiplin sendiri. Saya percaya satu hal, bahwasanya apa saya kerjakan sekarang ini, mungkin hasilnya tidak sekarang. Kedepannya. Di kedepannya, 5, 6, 7 tahun. Mungkin level saya sekarang, saya berada di HRD. Yang notabene mungkin HRD banyak lebih kepada hukum atau sosiologi lah, gitu misalnya. Sementara kita sendiri pariwisata. Saya bersyukur bahwasanya mungkin yang saya dapatkan ini adalah kerja keras saya 7-8 tahun yang lalu. Jadi jangan pernah sih ibaratnya sia-sia, Pak kan cuma magang, Pak cuma enggak. Ini Tuhan kan ada nih, ya kita bicara itu ya, Tuhan ada, Tuhan maha adil. Gitu. Jadi jangan deh mengecilkan sesuatu gitu yang kita lakukan, enggak. Karena saya percaya apa yang saya terima ini, gitu. Kerja saya 10 tahun atau 15 tahun atau 12 tahun lah untuk kuliah saya dapat. Gitu. Dan disiplin itu penting. Beberapa HRD sering memulangkan, mengembalikan trainingnya nih, kita baca trainingnya itu nanti karena disiplin. Pak kan hanya disiplin, Pak apa sih susah disiplin? Sore-sore nih bro, gitu kan bicaranya lagi. Disiplin itu terlihat dari keseriusan. Kalau kamu serius, kamu pasti disiplin. Mau tahu atau enggaknya, kalau kamu datang jam 7 sudah ready to work, gitu kan, sudah ready untuk bekerja, itu kamu dapat atensinya. Ya, oh iya, itu magang bisa. Jadi jangan pernah ya kami disiplin. Dan saya masih ingat pas saya magang di salah satu hotel, mungkin dalam waktu magang saya itu saya izin bisa dihitung jari deh. Walaupun izin itu hal yang mendesak, walaupun terlambat sampaikan. Apalagi sekarang udah WA ya. Kalau dulu mungkin HP SMS nggak bisa dikirim nih ya fotonya. Sekarang kan kita di komunikasi juga penting. Nah jadi ketika kita magang itu sebenarnya atau training ya, itu banyak yang bisa kita dapat. Misalkan dari pengetahuan, dari ilmu, dari itu tadi itu kita ada orang kerja di mana sih? Di mana kita lingkungannya kita orang kuliah ini. Orang kuliah itu kan mohon maaf aja berarti kan masih pemikirannya selalu untuk kita masuk dengan jalan, masuk dengan ini. Tapi ini ketika masuk dunia kerja, yang mana beda. Jauh banget. Usianya udah beda nih. Ya. Di perusahaan saya itu bahkan ada yang usia itu sama dengan orang tua saya masih bekerja. Nah, bagaimana menghadapinya orang seperti itu, ya kan? Nah, itu banyak sih pelajaran yang dapat. Berarti banyak banget sebenarnya hal-hal yang bisa kita gali dari hotel ini ya Bang. Iya benar banget. Dan saya pribadi kadang pelajaran di kuliah itu hanya teori dan memang ada beberapa praktek tapi jauh banget dengan ilmu yang kita dapatkan sewaktu kita langsung terjun ke lapangan. Nah, mungkin ada tips dari abang kalau kita ingin berproses di dunia perhotelan karena cuma sekedar ilmu aja kayaknya semua orang pun bisa ya bang. Bener. Sekarang udah ada buku, kita bisa belajar dari buku tapi Google kalau juga ada benar ya banget sekarang. nah kan pasti ada beberapa hal yang dilihat oleh orang yang memang apalagi abang HRD gitu kan pasti ada beberapa hal yang dilihat untuk orang yang masuk ke tempat abang bekerja. Jadi itu tadi saya bilang, kalau kita cuma sekedar kuliah, kumpul ya, Iya. kuliah pulang, ya kamu akan dapatnya segitu dalam arti yang gimana? Ya sekedar dulu, ya. Sementara kita sendiri ini kan praktek nih, ya kan? Hotel itu bukan kamu sekedar duduk terus main tamu, bukan praktek. Ya. Mungkin masukannya atau tips-tipsnya, cobalah beberapa hotel apalagi di baru itu sangat membutuhkan nih. Casual sangat dibutuhkan, entah itu nanti di housekeeping, entah itu nanti di FB service, di banket, bahkan di kitchen sekalipun itu untuk preparan itu butuh. Menurut saya tuh, yuk gerak deh, tinggalkan deh rasa malas tuh. Kan saya masih semester 2, kan saya masih semester 3. Bro, saya kembali lagi, sukses yang kamu terima nanti itu bukan
kamu setelah kamu langsung kerja enggak, tapi ada proses tahap-tahapannya. Cash flow tuh enggak setiap hari, enggak setiap minggu, tapi setidaknya ada setiap bulan terus akan ada. Jadi ilmu itu kan ketika diulang kan semakin melekat. Iya. Nah itu sih prinsip ilmu kan begitu. Filosofi selalu diakses ke kita. Nah benar. Jadi semakin diulang semakin melekat. Dan tadi itu perusahaan itu selalu mencari ini konsepnya. Mungkin mencari itu orang udah expert, tapi kembali lagi perhotelan itu kan jasa. Untuk beberapa departemen itu mereka juga butuh yang fresh. Gak mungkin dong yang di front office yang lagi tamu ini udah umurnya udah lanjut. Gak mungkin. Pasti akan bergenerasi. Bener. Nah generasi cari yang masih fresh, yang masih enak dipandang senyumnya. Kan gitu bahasanya. Nah itu. Maka dari itu masuknya dari situ cashflow. Training masih lama semester sekian dari cashflow dulu masuk. Gak ada jaringan. Gak ada namanya gak ada jaringan. Alumni kita udah rata-rata udah tersebar deh. Udah semua hotel. Semua hotel rata-rata sudah ada alumni dari Tata Unri. Nah, gunakan lo link itu. Gunakan link itu untuk masuk. Kalau bisa beda-beda juga nggak apa-apa. Kenapa? Kita jadi compare nih. Ya kan? Oh di hotel A seperti ini standarnya. Di hotel B seperti ini, di hotel C seperti ini. Kembang ilmu. Dan percayalah ketika kita nanti selesai kuliah gitu kan, udah selesai tamat gitu kan. Kan udah banyak yang nunggu. Nah, hotelnya udah nunggu saya di Udah siap nih. Nah, tinggal kitanya lagi gimana? Udah siap atau belum? Ya Nah, itu. Bahkan saya kemarin tuh beberapa kali merekrut dari Unri. Bukan dari secara saya alumni Unri, Unri enggak. Tentu juga ada prosesnya gitu kan, dari kinerja dia bagaimana. Belum tamat saya tanya, kamu sudah proposal? Sudah Pak. Ya sudah, saya tawari kamu kontrak kerja. Nah, karena apa? Tahapannya ketika sudah proposal minimal udah ada step selanjutnya nih. Tapi kalau saya masih kuliah Pak, jangan. Ya gitu. Itu rezeki kita nggak ada yang tahu. Itu udah kembali lagi ke rezeki. Pokoknya kerjakan aja sih apa yang kita kerjakan. Tekun. Urusan nanti sukses atau enggaknya biar Tuhan lah. Tuhan yang ngatur. Tuhan yang ngatur. Kita usaha dulu ya. Bener, kerjakan kerjaan kita aja. Dan melayani tamu itu saya tekankan. Jangan pernah memandang. Oh Pak A lebih rapi, Pak B lebih rapi, jangan pernah. Ya, saya pernah dapat pengalaman waktu magang masih di hotel sebut aja A hotel A. Itu saya cuma dia agak tua. Dibilang rapi pun dia standar orang tua gimana sih gitu. Sederhana. Jadi ketika saya membantu dia untuk dokumen, dek minta printkan dokumen. Saya minta print dokumen. Ucapan terima kasih belum bentuk apa? Dia tanya, dek masih kuliah? Masih Pak. Dia kasih kartu namanya dengan ditulis nomor pribadi dia. Dek, nanti kalau kamu tamat, kalau masih belum kerja, cari saya. Dan sampai sekarang masih saya simpan kartu namanya Bapak itu. Saya belum tahu bapaknya masih ada, semoga masih sehat-sehat terus. Nah begitu, jadi ketika kita berhadapan dengan orang baru, itu kita nggak tahu reaksi mereka gimana, ya rezeki yang dia berikan, Allah berikan lewat dia itu gimana, itu kita nggak tahu. Tapi kalau kita melayani orang udah malas, udah sadar aja lah, jangan berharap lebih lah. Jadi kita harus menumbuhkan empati, kita harus Benar. Saya kalau di dunia perhotelan gitu, kadang kayak melihat orang aja, di hotel itu harus senyum memang kayak lagi, greetingnya itu harus ditingkatkan lagi. Apalagi kalau di dunia perhotelan yang berhubungan langsung dengan kamu. Itu wajib. Bahkan untuk di front office itu, kami itu mewajibkan karyawan itu menghafal nama tamu reguler. Sekarang gini deh, kita datang, kita udah datang 5 kali ke tempat coffee shop, tapi dia masih mengatakan pesan apa Kak? Kira-kira reaksi kita biasa aja, tapi kalau dia misalkan selamat pagi Pak Adis, pesan apa hari ini? Langsung strike to point nama kita. Itu penting dan itu nilai plus. Ya, terlepas dari dia ibarat reaksi kita gimana, tapi saya yakin di diri dia, saya udah diakui, saya dipanggil nama, nah itu penting. Makanya di pariwisata atau di hotel, semua itu wajib sapa, bahkan sama anak kecil. Di resepsi itu terkadang kalau misalnya lagi low, ada anak kecil sama orang tuanya gitu. Itu anak resepsi inisiatif tuh, adik siapa namanya? Itu penting. Harus kecil itu ya? Kecil. Soalnya simpel, Pak kan main sama anak-anak. Iya. Bukan sama anak-anaknya.
Tapi gimana kamu itu connected sama tamu itu, ya, menjalin hubungan sama tamu gimana? Itu penting. Jadi bagaimana caranya biar kita tuh kayak dianggap, ini hotel nih Nah. peduli banget nih sama orang. Pasti dia bakal balik lagi kayak dari sebanyak hotel ini, cuman kayaknya hotel ini deh karyawannya yang paling bagus dalam melayani tamu. Ya kan, Bang? Dan itu tadi saya selalu bilang kepada yang, dan saya kasih masukan bahwasanya ada nama istilah nilai lebih. Nilai lebih itu adalah kamu miliki tapi orang lain tidak punya. Jadi itu tadi, Pak saya ramah, tapi ketika semua orang ramah itu kan biasa, ya kan? Pak saya ingat nama tamu, oh yang lain nggak ingat nih, lebih. Bahkan pernah di perusahaan saya sendiri yang kerja sekarang ini, perusahaannya dari front desk agent reception, karena dia ramah dengan tamu, dia punya hal lebih. Akhirnya kita bawa dia ke sales, dan sekarang dia di sales, dan tetap seperti itu ramahnya. Karena emang begitu, kita nggak tahu kapan kita bisa naik jabatan, kapan kita bisa pindah atau lebih baik lagi, kita nggak tahu. Yang kita tahu itu cuma kita kerja dengan baik. Dan saya pun ketika saya pindah ke HRD, saya nggak tahu. Maksudnya itu nggak tahu gimana, nggak tahu kalau waktu itu saya dipindahkan dengan kemampuan gimana, ya pasti dari manajemen dan pertimbangan sendiri kenapa saya dipindahkan ke HRD dengan kemampuan. Jadi tetap bekerja dengan roots-nya, tetap kerjakan sih apa yang sudah kita lakukan. Kalau bisa dilebihkan, kalau bisa dilebihkan, tambah nilai-nilai lebih tadi, oh saya bisa A, bisa B, bisa C. Jadi ketika kita bekerja, ketika kita di interview, ketika nanti HRD interview, saya bisa ini, saya bisa sistem ini. Nilai lebih kita tuh daripada yang lain. Jadi ibaratnya kayak semua orang bisa masak, tapi nggak semua orang bisa membuat masakan yang enak. Nah, Mas Indomie bisa semua orang ya. Tapi buat Indomie yang spesial itu yang susah ya kan, Bang. Tapi kalau di dunia perhotelan, semua bisa bekerja, tapi nggak semua bisa bekerja dengan hati ya. Benar. Jadi bekerja dengan hati menurut saya itu gimana? Saya percaya sesuatu misalkan seandainya gini, ada beberapa orang itu tidak, Pak, gaji saya sekian Pak, tapi kerjaan saya banyak. Kalau saya bilang Tuhan itu maha adil, ketika kerjaan lebih banyak daripada gaji Tuhan, itu berubahnya dengan hal yang lain. Mungkin dari keluargamu sehat, ya kan, dari uang yang katamu sedikit itu kamu cukup. Ingat ya, keinginan sama kebutuhan itu beda. Kalau kebutuhan, makan nasi ampera itu kebutuhan. Makan pizza itu keinginan. Iya benar. Nah, ya, jadi hal-hal kalau misalkan untuk kebutuhan itu pasti cukup. Tapi kalau untuk keinginan, wah ini nih yang nggak ada batasan. Ada kan cukup kayak Gitu. Jadi saya bilang bahwasanya ketika kamu bekerja seperti itu, percaya Tuhan akan mengganti dengan hal yang lain. Kadang kita kan harus disadarkan dulu sama orang lain. Kita terlalu mengeluh gitu. Kerjaan itu berat kali. Kok si A enak kerjanya? Gitu. Jadi saya tuh punya prinsip bahwasanya ketika hidupmu berat, itu mau bandingin sama apa? Ketika mau bandingin sama yang lebih atas, itu nggak pernah cukup. Ketika kamu sudah kerja nih, contoh udah kontrak, Pak, saya kerjaan saya banyak. Pernah nggak kamu mikir yang masih casual atau masih daily? Ya, pernah nggak kamu mikir orang yang belum kerja gimana? Ya, itu loh, bersyukur. Ketika bersyukur itu kita, wah ini pengalaman. Semakin ditambah. Dan kebetulan saya Islam, bahwasanya ketika kita bersyukur kita ditambah. Nah, ditambah sama Tuhan pasti ditambah. Nah, itu tadi saya ditampilkan. Dan begitu juga ketika kerjaanmu banyak, saya yakin kerjaanmu sedikit tapi gajimu banyak, itu akan keluar dengan sendiri. Karena saya udah menemukan beberapa, Pak, gaji saya nggak pernah cukup ya Pak. Padahal mohon maaf, gajinya tinggi. Saya lihat lagi, oh tidak bersyukur ini. Ya, Pak, kerjaan saya begini lagi, nggak ada peningkatan. Saya bilang, pasti ada berubah. Entah itu dari diri dia, entah dari keluarga dia, pasti ada. Jadi menghidupkan tadi itu dengan gitu. Kembali lagi, kita kan konsep manusia kan beragama nih, ya kan? Kembalikan ketika kita sudah gitu, balikan lagi deh sini. Jadi lebih semangat lagi. Biasa banget, udah banyak banget nih yang kita gali dari Bang Rogi tentang hotel. Nah, pasti ada satu kata motivasi buat kita biar lebih termotivasi apa lagi kan? Kuliah ini udah berat dengan kuliah
perkuliahan, ditambah lagi untuk menghadapi masa depan yang nggak Bang. Nah, kira-kira ada nggak kata-kata motivasi? Nah, itu tadi mungkin motivasi ya, udah keduluan tadi ya. Iya. Jadi, itu saya bilang, itu bahkan dulu kan saya masih main Instagram ya, masih ya kembali masih ABG lah, masih main Instagram, masih main Facebook, TikTok dulu ada tapi masih joget-joget, Iya. belum edukasi yang sekarang ya, YouTube pun masih sedikit. Jadi kalau hidupmu berat, kamu bandingin sama apa? Itu simple. Itu udah mencakup, kalau bagi saya itu udah mencakup seluruhnya. Dari segi kuliah, berat kali kuliah. Pernah nggak mikirin orang yang mau kuliah tapi nggak bisa kuliah? Hari ini makan cuma sekali. Pernah nggak mikir orang yang sampai nggak makan dalam hari ini? Kerja, Pak, kerja saya berat. Pernah nggak mikirin orang yang capek cari kerja? Pak, orang tua saya cerewet. Pernah nggak mikirin orang tua yang udah nggak ada? Jadi gitu. Jadi ketika kita bicara, wah hidup saya paling berat nih, skripsi nggak siap-siap, dosen pembimbing susah ditemuin, revisi menumpuk. Kembalikan lagi, jangan terpaku pada diri kita yang berat. Karena kita kadang mengecilkan diri kita, sementara orang di lingkungan kita itu banyak yang lebih sedih, tapi dia tidak melihatkan itu. Nah itu, jadi bagi saya itu tadi, semua itu, nah tambah lagi kan Tuhan tidak menguji sesuatu, seseorang itu melebihi kemampuannya. Kita pasti bisa, ya, tapi kita belum tahu saja caranya. Ya, tapi kalau ketemu caranya itu udah pasti jalan. Jalan aja. Dan jangan menyerah, itu aja itu. Nah, dari sini kita udah lihat gimana suksesnya Bang Robi. Alhamdulillah kita udah banyak banget dapat pembelajaran dari Bang Robi, bagaimana di bidang pekerjaan, bagaimana cara bersyukur, dan bagaimana cara bekerja keras. Oke, kayaknya udah banyak banget yang kita dapatkan dari Bang Robi. Kita pelajari ya. Mungkin lain kali kita bisa bertemu lagi dan berbincang lagi Bang. Dipersilahkan. Dalam lagi kita berbincang masalah perhotelan. Oke. Sekian dari kami, Hippo Tourism Podcast. Kita berjumpa lagi. Dah.